tugas dari guru sejarah kita Pak Guntur. Nah, kita dapat tema tentang menjelaskan kebijakan VOC. Selamat menyaksikan. VOC sebagai perusahaan terkaya sepanjang masa. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa VOC merupakan perusahaan terkaya di dunia pada zamannya. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah jumlah kekayaan VOC besar kemungkinan menjadi sebagai perusahaan yang terkaya sepanjang masa. Ya, sepanjang masa katanya. Bagaimana tidak, kekayaan VOC pada masa kejayaan yakni sekitar awal 1600 mencapai 78 juta gulden. Perlu diketahui, mata uang gulden ini kita berlaku lagi karena telah digantikan oleh euro sejak tahun 2002. Menurut informasi tersebut, jika dikonversikan dengan nilai saat ini nominal 78 juta gulden setara dengan 1,9 triliun. Untuk memudahkan pembacanya, kekayaan VOC setara dengan 1,12 triliun. Penjelasan ketiga, ada asal kekayaan VOC. Pertanyaan yang banyak muncul adalah dari mana VOC mendapatkan nilai kekayaan yang fantastis tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum adanya kajian otoritatif yang menyebutkan bagian VOC memiliki nilai kapitalisasi sebesar itu. Sejauh ini masih dugaan yang sifatnya spekulatif. Adapun argumentasi dalam artikel yang dibuat oleh Motleyful menyatakan VOC mengalami lonjakan kapitalisasi saat terjadi gelembung di pasar saham Eropa, yakni pada tahun 1632. Konon pada waktu itu valuasi perusahaan VOC meroket hingga 1200% dalam peristiwa yang dikenal dengan tulip mania. Peristiwa tersebut meningkatkan pada spekulasi harga umbi bunga tulip, dan hal yang tersebut memunculkan skandal di pasar keuangan Belanda. Namun demikian, pendapat tersebut disanggah oleh Jan der Vries dan Ad van der Waals. Dalam kajian ilmiahnya, mereka menyatakan bahwa harga saham VOC justru sedang turun pada era 1630-an. Informasi ini seolah memberikan sinyal bahwa lonjakan 1200% bisa saja mengalami kekeliruan. Kita lanjut ke selanjutnya. Kebijakan VOC di bidang ekonomi. Meskipun ada kajian yang menunjukkan kontra dengan kebanyakan referensi, tidak bisa dipungkiri bahwa VOC merupakan perusahaan besar di zamannya. Bahkan karena superiornya, VOC memiliki angkatan bersenjata sendiri untuk mengamankan aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, penting bagi kalian mengetahui kebijakan VOC di bidang ekonomi. Pertama, ada hak ekstirpasi. Dalam ilmu sosial, hak ekstirpasi merupakan hak untuk membabat tumbuhan hingga habis dan menebang hutan. Dalam hal ini, VOC mempunyai hak untuk membabas dan menebang tanaman rempah-rempah pada saat hasil panen berlebih. VOC membuat aturan sekaligus perjanjian dengan raja dan pemimpin negeri untuk memusnahkan rempah-rempah yang berlebih, terutama pada pala dan cengkeh. VOC melakukan hal tersebut bukan tanpa maksud. Tujuan utama hak ekstirpasi adalah untuk mencegah merosotnya harga rempah di pasar internasional saat hasil panen melimpah. Langkah ini merugikan rakyat yang menanam rempah-rempah karena tidak ada sistem pembayaran ganti rugi dan tertentu hanya menguntungkan VOC. Selanjutnya yang kelima ada pelayaran hangi. Jadi teman-teman, agar monopoli perdagangan yang dipraktekkan oleh VOC dapat berjalan mulus, VOC melakukan pelayaran hangi. Kebijakan yang juga disebut dengan Hongi Todstan ini dilakukan dengan melakukan ekspedisi pelayaran, terutama di Indonesia bagian timur seperti Ambon, Maluku, Pulau Seram, dan Ternate Tidore. Oleh karena itu, Indonesia bagian timur terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Ekspedisi ini yang dilaksanakan dengan kapal kora-kora hanya bisa dilakukan melalui jalur laut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol produksi rempah-rempah
sekaligus mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Dengan pelayaran honey, VOC dapat mengontrol dan membuat regulasi siapa saja yang dapat menanam dan menjual hasil rempah. Dengan pelayaran honey, VOC dapat mengontrol dan membuat regulasi siapa saja yang dapat menanam dan menjual hasil rempah. VOC melaksanakan kebijakan ini disertai unsur penyiksaan, perampokan, perbudakan, bahkan pembunuhan. Pedagang yang berasal dari Inggris, Spanyol, dan Portugis juga beroperasi di daerah ini. Sehingga untuk memastikan operasi tersebut berjalan dengan aman, kapal kora-kora tersebut dilengkapi dengan anggota militer dengan persenjataannya dan meriam yang lengkap. Kapal kora-kora disediakan oleh penguasa-penguasa di daerah Maluku dan Ambon yang telah menjalin kerjasama dengan pihak penjajah Belanda. Jadi teman-teman, setelah kita tahu kebijakan-kebijakan VOC, ada kesimpulannya juga nih. Jadi setelah membahas beberapa poin terkait VOC di atas, pastinya membuat kita semakin paham terutama kebijakannya dalam bidang ekonomi. Dulunya VOC menjadi kongsi dagang yang berjaya, bahkan kekayaannya dapat menyaingi kongsi dagang Inggris dan Portugal. Hal inilah yang membuat VOC mampu bertahan dalam bidang ekonomi cukup lama. Nah, jadi itu tadi penjelasan kita tentang kebijakan-kebijakan VOC. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita jelasin ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.